Terlihat masih bergerak tapi sudah lemas. Pak, hei! Bisa. Wilayah sepanjang Sungai Pasuruan merupakan wilayah rawan kecelakaan akibat bencana banjir. Salah satunya Sungai Welang, yang beberapa saat lalu mengalami kenaikan debit air. Sekarang saya sudah bersama dengan BPBD dan berkolaborasi dengan Basarnas akan melakukan operasi water rescue. Karena ada laporan di sini ada warga yang terseret arus di Sungai Welang. Jadi kami sedang pencarian menyusuri sungai ini. Water rescue atau penyelamatan di air adalah operasi penyelamatan yang dilakukan untuk menyelamatkan korban dari bahaya di dalam air. Ini memang beberapa kali dilakukan teknik roll untuk mengecek apakah ada korban berada di bawah. Tapi kami pun juga harus berpegangan dengan erat karena takut akan jatuh juga. Dalam beberapa situasi, terutama ketika korban terperangkap di bawah permukaan air, penciptaan ombak atau pusaran menjadi strategi penyelamatan yang efektif. Dengan metode ini, tim penyelamat dapat mengubah arus air di sekitar korban sehingga memungkinkan korban untuk naik ke permukaan atau keluar dari situasi yang membahayakan. Ini dari laporan ada 2 warga yang hilang akibat terseret arus karena sebelumnya debit air cukup tinggi. Betul, ya. Jadi karena hujan di arah hulu, di wilayah Purwodadi, Purwosari ini mengakibatkan Sungai Welang ini ada penambahan debit. Waktu sangat berharga dalam menghadapi situasi darurat seperti ini. Setiap detik menjadi penentu bagi kondisi korban. Ini kita menemukan korbannya, terlihat masih bergerak tapi sudah lemas. Dia berpegangan pada kayu dan langsung dilempar, apa namanya mas, throwback ya? Pelampung yang dilemparkan. Oke. Kita minta bantuan. Oke. Korban berhasil dievakuasi, kondisinya udah kedinginan, terus juga pucat. Sekarang tim BPBD juga akan langsung mengevakuasi, mungkin langsung ke darat juga. Korban pertama kami temukan dalam keadaan selamat. Namun, tim tetap harus bergerak cepat untuk memastikan korban mendapatkan penanganan dari pihak kesehatan. Kalau dari teknik-teknik cara mengangkat korban itu ada teknik khususnya nggak mas? Apa aja itu? Minimal kita kasihkan dia ruang untuk bernafas dulu, kemudian kita angkat seluruh badannya. Saat korban tenggelam, reaksi pertama yang cepat sangat penting untuk menghindari komplikasi seperti hipotermia yang berpotensi mengancam jiwa. Oke, jadi dari tim BPBD akan membawa korban ke darat. Jadi saya mau ikut lanjut mengevakuasi korban yang kedua, ikut ke perahunya Basarnas. Meski korban pertama telah ditemukan dalam keadaan selamat, namun dikhawatirkan korban kedua akan menghadapi situasi yang lebih serius karena jarak tempuh yang semakin jauh dan hingga kini belum ditemukan. Ini kita belum menemukan korban yang kedua nih mas. Kita harus gimana lagi? Oh, kita nanti di sini kita searching dulu untuk apa namanya memetakan denah lokasi, kita searching untuk melaksanakan pencarian seperti itu. Oke. Jadi kita nyusurin terus Ya, sungai ini. Sejauh ini belum ada tanda-tanda ya mas ya? Belum. Masih terus kita
kita pantau, semoga cepat ketemu korban yang kedua. Dalam SOP Tim SAR, batas waktu pencarian korban tenggelam selama 3 hari dengan siaga personel 24 jam. Namun dapat dimaksimalkan hingga 1 minggu apabila korban belum ditemukan. Jadi kita lihat ada korbannya tapi nggak bergerak sama sekali. Pak, hei! Bisa dengar suara saya, Pak? Pak. Oh, dia tidak mendengar. Nggak merespon ya? Tidak respon. Oke, Pak Agung silahkan. Operasi ini melibatkan tahapan teknis penyelamatan water rescue yang teliti dan beresiko tinggi. Korban tidak sadar. Oke, persiapan. Dinaikkan ke atas. Ada tuh. Oke. Korban tidak sadarkan diri dan arusnya cukup kencang. Walaupun debit airnya mulai surut tapi kerasa banget. Kita harus berapa dulu ada korban pelan-pelan. Ayo, sampai diangkat kakinya. Korban. Ada luka ya? Ada lukanya. Angkat, ada luka. Pelan-pelan kepala. Yuk. Persiapan. Bung, naik dulu, Bung. Ya, pegangan. Satu, Bung. Oh, dalam banget. Meskipun telah berhasil diselamatkan dari arus yang mengancam, kondisi fisik dan kesehatan korban tetap menjadi perhatian utama. Si korban masih tidak merespon dan masih dicek dari Ada nasi. nafas dan juga nadinya. Langsung CPR di sini. Dengan kecepatan dan kehati-hatian, para petugas mampu memberikan penanganan pertama yang efektif. Tidak ada ruang untuk keraguan atau ketidaksiapan karena setiap detik berharga bagi keselamatan korban. Oke, korban sadar. Korban sadar. Pak. Muntah. Sadar. Ya, Pak. Muntah, oke. Pak. Dicek, Pak. Mana yang sadar, Pak? Ada yang sadar apa, Pak? Aduh. Kakinya berdarah, Pak. Ada bagian kaki. Kaki rupanya, Kak. Oh, ada luka ya, Mas? Ada luka. Lakukan pembidean. Kita memakai dayung. Kaki-kakinya. Ya, persen kaki-kakinya. Oke. Fiksasi manual dulu. Kurang naik. Fiksasi manual dulu. 1, 2, 3. Oke. Awas. Tahan Pak ya. Oke, kita bidai. Oke. Untungnya korban merespon. Jadi dari awal tadi dari tim Basarnas juga selalu Oke. memanggil Ah, karena sudah tidak selesai, ada mana jawaban, sakit? jadi langsung Kaki yang nyebur, sakit, namanya Pak. tekniko. Sakit, Pak? Sekali lagi perlu diperhatikan bahwa kegiatan hari ini adalah simulasi untuk mengedukasi teman-teman juga jika ada kejadian insiden di sungai, water rescue itu seperti inilah. Tenang, Pak ya. Pada kondisi dan situasi yang terbatas, bidai darurat digunakan sebagai penyangga untuk melindungi area yang terluka. Setiap gerakan harus dilakukan dengan hati-hati, menghindari kerusakan lebih lanjut pada jaringan yang sudah terluka. Walaupun ini cuma simulasi, tapi saya merasakan banget intensnya seperti apa. Detik demi detik itu penting banget, jadi tim memang harus sigap dan step by stepnya harus benar. Seperti ini, ada indikasi patah tulang, di sini langsung dibikin namanya fiksasi darurat. Simulasi water rescue dilakukan untuk melatih dan menguji kesiapan tim penyelamat dalam menangani situasi darurat, termasuk kecelakaan di air dan bencana alam. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dan memahami peran BPBD dan Basarnas dalam penanggulangan bencana. Bersama BPBD Kabupaten Pasuruan dan Basarnas Surabaya, ikuti jejak saya, jejak Petualang.